Kemenkes melaporkan temuan kasus virus Hanta di beberapa daerah meski sudah dinyatakan sembuh, masyarakat diminta untuk tetap waspada dengan menjaga kebersihan. Lantas, apa itu Hanta virus? Bagaimana risiko penularannya? Bergabung juru bicara Kementerian Kesehatan Dr. Widiawati. Selamat malam, Bu Wid. Ibu, mohon maaf, sepertinya masih di mute, Bu. Boleh di-unmute? Belum terdengar suaranya? Maaf Mbak Tiffany, selamat malam, salam sehat. Baik, salam sehat Ibu. Terkait dengan laporan virus Hanta di sejumlah daerah, dari 8 kasus temuan Kemenkes sudah dinyatakan sembuh semua. Nah, sejauh ini apa perkembangan kemudian pemantauan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan? Apakah ada temuan kasus-kasus lain yang dilaporkan terjadi? Iya, sejauh ini memang setiap kasus yang dilaporkan dilakukan pemantauan dan juga investigasi untuk menemukan kasus tambahan dan pengendalian faktor risikonya ya Mbak. Dan sejauh ini memang belum ada lagi dan jangan sampai ada lagi kasus yang timbul. Dan pemantauan ini dilakukan melalui sistem kewaspadaan dini dan respon yang kita sebut sebagai SKDR di puskesmas dan juga di rumah sakit, di tiap-tiap puskesmas dan juga rumah sakit. Dan ini juga dilakukan pemantauan melalui pelaksanaan surveillance sentinel penyakit infeksi emerging di rumah sakit. Dan saat ini memang sudah terdapat 19 rumah sakit yang menjadi sentinel. Dan mudah-mudahan setelah yang 8 kemarin yang ditemukan di beberapa provinsi sudah sembuh, ya jangan ada lagi. Oleh karena itu memang kita selalu mencoba untuk pencegahannya. Oke, Bu Wid, banyak Gitu, yang Mbak. bertanya apa yang kemudian sebenarnya virus Hanta ini kemudian terkait dengan gejala dan juga pengobatan ya, Bu Wid? Iya, jadi gejala yang dialami oleh seseorang itu bergantung pada 2 jenis penyakit virus Hanta ya Mbak. Jadi ada yang namanya hemorrhagic fever with renal syndrome, kita sebutnya HFRS. Nah ini ada demam, kemudian sakit kepala, terus kemudian nyeri badan, terus ada rasa lemas dan tubuhnya tuh warnanya agak sedikit menguning, dan biasanya memang terjadi di negara Eropa dan Asia. Dan yang kedua ada hantavirus pulmonary syndrome atau kita sebut HPS ini, gejalanya adalah dia demam, kemudian dia nyeri badan, kemudian dia lemes, ada batuk dan juga ada sesak napasnya. Ini terjadi di negara di Amerika. Nah, di saat ini di Indonesia yang ditemukan adalah kasus Hanta dengan tipe yang pertama tadi HFRS. Nah untuk pengobatannya sebetulnya saya cerita aja, jadi pengobatannya sampai saat ini memang belum ada pengobatan yang spesifik untuk penyakit virus ini. Jadi pengobatannya tuh bersifat simptomatif dan juga suportif. Oke, kalau saya Gitu, Mbak. baca-baca nanti mungkin Bu Wiwit bisa tambahkan ya terkait dengan penyebaran virus Hanta ini, masyarakat diminta untuk menjaga sanitasi dan juga kebersihan karena ini sepertinya yang paling rentan terjadinya penularan. Nah, mungkin bisa dielaborasi lagi Bu Wiwit terkait dengan risiko penularan virus Hanta ini. Iya, jadi kan tadi kita risiko penularannya ya Mbak, risiko penularannya tuh kan tadi kita tahu bahwa penularannya potensinya penyebaran lewat tikus. Gimana upayanya daerah rawan itu ya untuk supaya penularannya nggak lebih luas. Jadi kita tentunya ada pengendalian reservoirnya. Reservoir tuh tikus dan celurit ya, kita kalau bilang celurut gitu ya. Dan kemudian ada trapping sama pemeriksaan laboratorium reservoirnya di lingkungan kasus-kasus yang ada hantanya itu. Kemudian juga ada pemantauan dan investigasi kasus tambahan di daerah yang terjadi kasus. Kemudian kita juga bilang melakukan komunikasi risiko pada masyarakat. Tapi sebenarnya kita juga melakukan cara pencegahan tersebut. Kita terus mensosialisasikan apa sih cara pencegahannya. Jadi pengendalian sirodensia tadi kan penularannya tuh lewat kontak dengan urin, tinja, air liur, kemudian tempat bersarang sirodensia ini. Jadi pencegahannya misalnya terapkan juga selain tadi yang saya sebutkan 4 itu, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, jaga kebersihan rumah,
serta tempat-tempat yang sudah lama nggak dipakai tuh coba tolong dilihat, dibongkar di ruang bawah tanah, apa di loteng atau di gudang kan suka kalau udah kelamaan tuh Iya, ngumpul nggak kelihatan gitu. betul. Itu biasanya itu pada komunitas rodensia itu tuh kumpul di situ. Nah, terus hindari juga menyentuh si rodensia itu baik yang hidup atau mati. Hmm, Kemudian juga yang penting lagi adalah melakukan pengelolaan sampah secara benar. Terus kalau memang udah tahu bahwa di situ ada tikus, kita kan punya beberapa ada perangkap tikus yang pakai apa kawat itu, iya. kemudian juga ada lem. Nah, pokoknya pasang aja di sekitar rumah atau tempat kerja untuk mengurangi populasi si rodensia itu. Kemudian kalau misalnya memang bagi pekerja yang berhubungan dengan kelompok-kelompok seperti itu, jadi gunakanlah alat pelindung diri bagi pekerja yang berisiko kontak dengan rodensia. Contohnya aja seperti petani, kemudian buruh bangunan. Kalau buruh bangunan kan tadi yang bagian-bagian yang lorong-lorong gitu, yang apa gudang-gudang, kemudian tenaga laboratorium dan juga dokter hewan. Oke, Gitu, Mbak. baik. Terima kasih atas penjelasannya, juru bicara Kementerian Kesehatan RI, Bu Wiwit Widiawati sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, salam sehat Mbak Tiffany.